Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 2 akan menjelaskan materi dari mata pelajaran sejarah dengan guru mapelnya yaitu Ibu Dia Kusuma Ningtyas SPD. Sebelum memulai materi ini, kelompok 2 akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. 1. Alicia Putri Fatika Eshari. 2. Amelia Puji Anggita. 3. Fiona Salisa Hamia Saputra. 4. Kanaya Sagita Putri. 5. M. Saharudin. 6. Nadia Siva Utami. 7. Rianti Dwi Maharani. Materi yang akan dijelaskan kali ini adalah tentang sejarah agama Hindu dan sejarah agama Buddha. Sejarah agama Hindu. Masuknya agama Hindu di Indonesia terjadi pada abad ke-1 Masehi melalui jalur perdagangan. Agama Hindu masuk ke Indonesia dari India melalui kerajaan Funan di Kamboja dan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Hinduisme pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang India yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan bangsa Indonesia. Pada abad ke-4 hingga ke-7, Hinduisme berkembang pesat di Indonesia. Hinduisme masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur perdagangan dari India Selatan dan jalur perantara dari Kamboja. Hinduisme di Indonesia berkembang secara signifikan pada masa Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini merupakan pusat penyebaran Hinduisme dan Buddha di Nusantara. Agama Hindu di Indonesia memiliki banyak pengaruh pada kebudayaan dan seni rupa Indonesia. Karya seni seperti relief, arka, dan candi menjadi bukit keberadaan agama Hindu di Indonesia. Peninggalan-peninggalan ini tersebar di berbagai tempat di Indonesia, seperti Bali, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pada saat ini, Hinduisme masih diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, terutama di Bali. Meskipun demikian, jumlah pengikut Hindu di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan agama-agama lain seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Namun, agama Hindu tetap memegang peran penting dalam kebudayaan Indonesia dan menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Dalam perkembangannya, agama Hindu di Indonesia mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dengan kebudayaan dan masyarakat setempat. Contohnya adalah dengan adanya perkembangan aliran Hindu Dharma di Bali yang merupakan bentuk Hinduisme yang disesuaikan dengan kebudayaan Bali dan agama Hindu dari India. Selain itu, pada masa pemerintahan Majapahit, di Jawa, agama Hindu-Buddha menjadi agama resmi dan memiliki pengaruh yang kuat pada kebudayaan dan seni rupa Jawa. Peninggalan dari kerajaan Majapahit seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan bukti keberadaan agama Hindu-Buddha pada masa itu. Perkembangan agama Hindu di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial. Pada masa penjajahan Belanda, agama Hindu tidak diakui sebagai agama resmi dan harus bersaing dengan agama-agama lain dalam mendapatkan pengikut. Hal ini mempengaruhi jumlah penganut Hindu di Indonesia yang relatif kecil dibandingkan dengan agama-agama lain. Meskipun agama Hindu tidak sebesar agama Islam, namun keberadaannya di Indonesia tetap diperhitungkan. Bahkan, keberadaannya menjadi bagian penting dalam identitas kebudayaan Indonesia yang majemuk. Pada Hari Raya Nyepi di Bali misalnya, ritual Hindu masih dilakukan dengan khidmat sebagai bagian dari tradisi kebudayaan Indonesia. Dalam konteks global, agama Hindu di Indonesia juga menjadi bagian dari kerjasama antar negara-negara yang memiliki sejarah dan budaya yang sama. Terdapat beberapa organisasi seperti Hindu International Council yang berfungsi untuk mempererat hubungan antar negara-negara dengan mayoritas penganut agama Hindu. Secara keseluruhan, masuknya agama Hindu ke Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam kebudayaan dan sejarah Indonesia. Meskipun jumlah penganutnya tidak sebesar agama-agama lain, keberadaannya tetap diperhitungkan sebagai bagian penting dalam identitas kebudayaan Indonesia yang majemuk dan menjadi saksi sejarah keberagaman agama di Indonesia. Sejarah agama Buddha. Agama Buddha pertama kali muncul sebelum 6 Masehi, yang dimana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Yi Tixing
ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Namun nilai-nilai agama Buddha mulai pudar sejak runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Setelah itu semua adalah Y.M. Bante Asinjinarakkhita yang merupakan biksu pertama Indonesia yang mempelopori bangkitnya Buddha Dharma di Indonesia. Beliau mulai mendalami ajaran Buddha pada bulan Desember 1953. Setelah kembali ke Indonesia pada Januari 1955, beliau mendirikan PUUI yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan MBI. Selain itu, beliau juga merupakan pencetus berdirinya Sangha Agung Indonesia, di mana pada wadah ini terdapat 3 aliran besar yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Pada 22 Mei 1953, beliau mengemukakan ide briliannya, yaitu mengadakan upacara Trisuci Waisak Nasional di Candi Borobudur. Semenjak saat itu, perayaan Hari Raya Trisuci Waisak selalu dirayakan di Candi Borobudur setiap tahunnya. Beliau juga mendapatkan penganugerahan atas jasa yang telah diberikan kepada Indonesia selama hidupnya, yang diberikan oleh Presiden RI ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang perkembangan agama Buddha di Indonesia sudah sangatlah pesat, dan juga acara organisasi, himpunan, dan komunitas agama Buddha sendiri sudah sangatlah banyak. Yang berarti wadah bagi kita untuk terus melestarikan dan menyebarkan Dhamma sangat luas. Jadi marilah kita terus mendukung perkembangan agama Buddha di Indonesia dan berkontribusi dalam pembabaran Dhamma terutama di Indonesia. Itulah yang dapat kelompok 2 sampaikan di materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kelompok 2 mengucapkan terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.